Lapisan pola cahaya perak terpelintir, dan fluktuasi spasial yang tak terhitung tiba-tiba muncul, seolah-olah pintu ruang yang tak terhitung jumlahnya telah dibuka di atas kepala Mei Gongxi. Setelah cahaya keemasan menembus, ada sejumlah besar titik cahaya keemasan di sekelilingnya. Menyebar di luar pulau, dan kemanapun ia lewat, air laut tercermin dalam warna emas. Petak besar air laut menghilang tanpa suara, sehingga permukaan laut di sekitar pulau turun sedikit. Tubuh Mei Gongxi gemetar hebat, dan di belakang burung merak perak, garis-garis cahaya listrik keemasan tetap ada, berjuang kesakitan. Suara tangsan terdengar, 6 harmoni dan 8 penghancuran, kesengsaraan setan emas, memiliki kekuatan tembus super. Kamu menggunakan harimau putih untuk mengubah tubuh bagian dalammu untuk melindungi tubuhmu, dan burung merak untuk berubah menjadi pertempuran untuk menyelesaikannya. Meskipun itu hanya bencana guntur emas, itu sudah melihat Raja Iblis Merak Besar gemetar ketakutan. Dia bahkan merasa bahwa jika dia menghadapi bencana guntur seperti itu saat itu, dia akan terluka parah sekarang. Boom! Ada raungan keras lainnya di langit. Segera setelah itu, guntur emas yang bahkan lebih besar dari sebelumnya jatuh dari langit. Di depan Mei Gongxi, hantu harimau putih muncul, mata birunya melihat ke udara, dan dia mengangkat kepalanya ke langit untuk mengaum tanpa suara. Cahaya keemasan jatuh, ruang berlapis muncul kembali, dan cahaya keemasan yang menakutkan dikirim lagi, tetapi merak perak di belakang Mei Gongxi bergetar, dan cahaya listrik keemasan menjadi semakin kuat, sehingga beberapa serutan cahaya perak datang darinya. Terbang keluar dari tubuh. Kamu harus tahu bahwa malapetaka baru saja dimulai. Cahaya dan bayangan macan putih melompat dan bergabung ke dalam tubuh Mei Gongxi, dan kilat pada merak perak itu langsung berkurang setengahnya. Mei Gongxi merasakan perasaan terdalam saat ini. Ketika kilat emas pertama jatuh, dia hanya merasa seolah-olah jiwanya telah ditembus, dan seluruh tubuhnya langsung tersengat listrik, dan kekuatan ki dan darah melonjak sebelumnya. Itu pergi halus hampir seketika, seolah-olah semua penghalang dipatahkan, dan seluruh tubuh direbus dengannya. Dan ketika guntur kedua jatuh, dia tidak merasakan sakitnya, yang dia rasakan adalah seluruh tubuhnya tampak menjadi transparan, dan sinar listrik emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekujur tubuhnya. Meskipun kekuatan garis keturunannya telah menyerap kekuatan ini sebanyak mungkin, kekuatan ini terlalu sombong, dan elemen luar angkasa terus-menerus dihancurkan di depannya. Tetapi hanya 2 petir yang lewat, dan sejumlah besar kekuatan spiritual di lautan spiritualnya telah dirangsang untuk naik, dan dalam riak cahaya keemasan, itu diubah menjadi kesadaran ilahi dan bergabung ke dalam. Boom! Langit cerah lagi, dan kali ini, 3 petir emas jatuh dari langit dan melintas. Merak perak tiba-tiba membuka sayapnya dan terbang tiba-tiba, di dahinya, mahkota emas putih harus bersinar terang. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi bintang-bintang kecil, dan ketika kilat emas jatuh, itu diblokir oleh bintang-bintang kecil, dan kilat emas melintas dengan cepat di bintang-bintang ini. Sehingga bintang-bintang meredup, dan guntur emas yang tersebar jatuh di atas merak perak lagi. Tubuh merak perak dengan cepat meredup, dan sejumlah besar sinar listrik vertikal dan horizontal, dan jatuh dari langit dan mendarat langsung di tanah. Untuk pertama kalinya, Mei Gongxi menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya yang cantik, tetapi pada saat berikutnya, udara dingin keluar darinya. Terus melahap kekuatan yang dibawa oleh cahaya listrik keemasan. Transformasi Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dikenal sebagai surga dan bumi, karena kemampuannya yang komprehensif serta serangan dan pertahanan yang terintegrasi. Kekuatan pertahanannya jauh lebih tinggi daripada Peacock Cheng, dan saat ini, ia menggantikan Peacock Cheng untuk menanggung kekuatan guntur yang tersisa. Dan Peacock Cheng, dengan kemampuannya untuk mengubah bintang, menyelesaikan sebagian besar serangan. Tubuh Mei Gongxi berubah lagi, dia hanya merasa bahwa seluruh darah, meridian, dan tulang tubuhnya memiliki lapisan emas pucat di bawah penempaan cahaya listrik keemasan ini, dan kekuatan spiritualnya telah berubah lebih banyak lagi. Kesadaran ilahi naik. Dan dengan transformasi kekuatan garis keturunannya sendiri dan kesadaran ilahi, merak perak mendapatkan kembali semangatnya, dan bahkan memiliki cahaya keemasan di tubuhnya. Dalam proses mengatasi kesengsaraan, kekuatan perampok yang melampaui berkembang menuju tingkat dewa, dan pada kenyataannya, mereka terus-menerus meningkatkan dan melunakkan tubuh mereka. Dalam proses ini, kita harus terus menanggung baptisan kesusahan guntur. Jika kita menanggungnya, maka kesusahan itu akan berhasil. Jika kamu tidak tahan,
kamu akan dimusnahkan. Itu tergantung pada apakah peningkatan dalam kultivasi dapat mengimbangi peningkatan kekuatan kesusahan Guntur. Setelah 3 putaran perampokan Guntur, Mei Gongzi menerimanya dengan relatif baik. Tetapi jumlah petir secara total, Raja Iblis Merak tidak tahu, dan bahkan tidak tahu kapan harus meluncurkan hal-hal yang telah disiapkannya. Tang San berdiri tidak jauh dari Mei Gongzi, dan beberapa aura dari 6 harmoni dan 8 penghancuran, kesengsaraan setan emas juga akan menimpanya dan memiliki pengaruh padanya. Dia juga diam-diam menyerap sebagian kekuatan Jin Sajie dan membagikannya untuk Mei Gongzi. Pada saat ini, dia harus sangat berhati-hati, dan dia tidak dapat membagi terlalu banyak, agar tidak mempengaruhi efek dari kesengsaraan Mei Gongzi. Tapi itu membuat Tang San sedikit aneh saat mengetahui bahwa Jin Membian miliknya tampaknya sangat tertarik dengan kekuatan guntur Jin Saji. Setelah energi Jin Sajiao yang tersebar di udara diserap oleh perubahan Jin Meng, perubahan Jin Meng mengikutinya, menjadi aktif. Tapi Tang San tidak berani membiarkannya menyerap terlalu banyak, risiko terbesarnya dipengaruhi oleh bencana guntur ini, dan menarik bencana guntur sendiri. Bencana gunturnya hanya akan lebih menakutkan, jika dia menariknya, dia, Mei Gongzi dan Raja Iblis Merak Besar pasti akan mati. Setelah 3 putaran kesusahan guntur, awan kesusahan di langit tampak sedikit tenang. Tapi mata Tang San menjadi lebih serius. 6 harmoni dan 8 kehancuran, kesengsaraan setan emas adalah 6 atau 8 kesengsaraan, dengan total 6, 8 dan 48 cara. Dan kekuatannya akan semakin kuat. Baru saja, itu hanya 3, meskipun ronde ketiga adalah 3 kesengsaraan guntur, tetapi secara keseluruhan hanya 1. Oleh karena itu, ada 45 putaran yang akan datang, dan semuanya baru saja dimulai. Kekuatan mengerikan semacam ini telah digantikan oleh monster biasa untuk mengatasi malapetaka. Setelah malapetaka selesai, masih ada banyak yang tersisa. Dalam keadaan yang masih bisa ditanggung oleh Mei Gongzi, Tang San tidak akan pernah bergerak dengan gegabah. Meskipun kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 penghancuran menakutkan, itu mengancam jiwa. Tetapi dengan cara yang sama, semakin kuat kesusahan guntur, semakin besar manfaatnya, dan semakin menyeluruh transformasinya. Potensi Mei Gongzi akan dirangsang secara maksimal dalam keadaan seperti itu. Meskipun ini adalah bencana tingkat 8, masih ada kesempatan untuk hidup. Ini masih berbeda dari tingkat terakhir dari 10 kematian tanpa kehidupan, hanya bisa dikatakan 9 kematian dan 1 kehidupan. Untuk masa depan Mei Gongzi, meskipun Tang San akan merawatnya dengan hati-hati, dia harus menggunakan malapetaka ini untuk memaksimalkan potensinya, dan begitu dia berhasil mengatasi malapetaka, dia tidak akan lagi menjadi dewa biasa, meskipun tidak mungkin untuk melangkah ke tingkat Raja Iblis besar dalam 1 langkah, juga memungkinkan untuk mencapai puncak Raja Iblis. Oleh karena itu, meskipun mengatasi malapetaka itu sulit, Tang San tidak panik sama sekali. Ini adalah pedang bermata 2, itu hanya tergantung pada bagaimana mengubahnya. Boom, raungan itu terdengar lagi. Masih ada 3 sinar emas yang jatuh dari langit. Namun bedanya kali ini adalah ketika 3 guntur emas muncul, yang satu lebih cepat dari yang lain, sehingga guntur di belakang menyusul yang di depan, dan ketiga guntur itu bergabung menjadi satu dan jatuh dari langit di udara dalam sekejap. Merak perak terbang ke udara, dan bintang-bintang bergeser lagi, tetapi kali ini, bintang-bintang kecil meledak satu demi satu dalam pesawat ulang-alik yang menggelegar. Dengan tubuh Mei Gongzi sebagai pusatnya, tanaman besar di pulau itu hampir seketika berubah menjadi debu. Dan merak perak itu juga dikelilingi oleh sinar listrik di sekujur tubuhnya, dan jatuh langsung ke tanah, hampir terbelah. Tubuh halus Mei Gongzi gemetar, dan darah mengalir jelas dari hidung dan mulutnya. Untuk pertama kalinya, cahaya guntur keemasan muncul di tubuhnya. Pakaian di tubuhnya jelas merupakan harta karun, membantunya menyaring kekuatan guntur terus-menerus. Namun meski begitu, dia masih kesakitan, dan tubuhnya bergetar hebat. Boom! Tanpa bernafas, guntur 3 dalam 1 lainnya jatuh dari langit. Kesadaran ilahi. Tang San berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, dia melihat cahaya merah naik dari atas kepala Mei Gongzi, berubah menjadi bentuk pisau di udara, dan menebas ke arah guntur emas yang jatuh dari langit. Guntur tersebar, dan cahaya pedang merah tampaknya telah dibaptis oleh guntur, dan berubah menjadi warna merah emas, yang penuh dengan kecemerlangan. Mei Gongzi mengeluarkan erangan teredam, dan cahaya pedang kembali.
Itu adalah pisau api suci. Pisau api suci adalah artefak langka yang dapat diintegrasikan ke dalam kesadaran, dan itu adalah bagian dari kesadaran. Dalam proses mengatasi malapetaka, dengan bantuan kekuatan malapetaka guntur, itu juga dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam tubuh Mei Gongxi. Pedang api suci juga berkomunikasi dengan Asura Excalibur, membantu keberadaan Asura Excalibur. Pada saat ini, itu dibawa keluar sendiri untuk menghadapi kesusahan guntur, dan pisau api suci, yang diwarnai dengan sedikit pedang ilahi Asura, sebenarnya sangat efektif. Mata Raja Iblis Merak yang melihat pemandangan ini menyala. Artefak yang bagus. 5 dari 48 petir telah berlalu, dan Mei Gongxi berkembang pesat. Dapat dilihat bahwa beberapa pola halus mulai muncul di mahkota merak emas putih di dahinya, dan aura di tubuhnya juga mengalami transformasi yang lengkap. Boom! 4 guntur emas muncul pada saat yang sama dan tiba-tiba jatuh. Setelah waktu yang dihabiskan oleh pedang api suci sebelumnya, merak perak telah pulih kembali dan naik ke udara. Cahaya bintang yang dibawa oleh pertempuran bintang-bintang jelas lebih terang dari sebelumnya. Meskipun masih terbelah lagi, rasanya sedikit lebih tenang untuk dihadapi. Ini adalah efek dari kultivasi Mei Gongxi sendiri, dan peningkatan kultivasinya secara alami akan membuatnya lebih mudah untuk melawan guntur. Kali ini, meskipun sinar listrik masih padam, luka Mei Gongxi tidak bertambah parah. Setelah terus-menerus bertarung melawan kesusahan guntur, dia sekarang mulai mendapatkan beberapa pengalaman, menyesuaikan kemampuannya, dan menghadapi kedatangan kesusahan guntur secara langsung. Ini adalah dasar dan kekuatan pertunjukan. Cahaya keemasan awan kesusahan di langit tetap ada, dan sekali lagi jatuh ke ketenangan sementara, tetapi dengan pengalaman sebelumnya, dapat dipahami bahwa kekuatan kesusahan guntur berikutnya hanya akan menjadi lebih besar. Mei Gongxi membuka matanya, ada secerca emas samar di matanya yang indah. Dia menoleh untuk melihat Tang San. Sekarang dia agak mengerti mengapa Tang San menyuruhnya menyerap guntur. Hanya ketika dia benar-benar mulai mengatasi kesengsaraan, dia merasakan misteri itu. Meskipun petir itu menakutkan dan kuat, ketika mereka menyatu dengan tubuh mereka sendiri, manfaat yang mereka bawa juga jelas. Ini adalah perasaan transformasi total. Ini adalah perubahan yang memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh dan mengalami sublimasi. Dirangsang oleh guntur itu, tubuhnya telah berubah sepanjang waktu, asalkan tubuhnya dapat menahan serangan guntur yang terus-menerus. Tang San mengangguk padanya, pergi semua, aku punya segalanya. Mei Gongxi dengan lembut menekan tangannya ke tanah di kedua sisi tubuhnya, dan dia bangkit. Tangannya tercetak di dadanya, dan cahaya perak berkedip di sekitar tubuhnya. Bencana guntur di belakang hanya akan lebih kuat, dia tidak tahu berapa banyak, tetapi pada saat ini, matanya menunjukkan ekspresi bangga, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan bencana guntur ini, daripada selalu mengandalkan Tang San. Boom! Ada raungan memekakkan telinga dari langit lagi, dan awan perampokan besar tampak sedikit melebar, dan itu juga membawa fluktuasi elektrooptik emas yang lebih manik. Satu demi satu kekuatan guntur yang mengerikan berkumpul di udara, dan 6 sinar emas menyala hampir bersamaan. Detik berikutnya, guntur yang menyilaukan melintas. Mei Gongxi mendengus dingin, dan tangan Ji Yin bergerak ke atas. Pada saat yang sama, dia menginjak kuning hitam dan menari dengan anggun dengan latar belakang guntur. Kekuatan ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan ritme khusus yang didorong oleh tariannya, dan lingkaran cahaya perak berubah menjadi riak yang mekar di sekitar tubuhnya. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa bidang spasial terbentuk di sekitar tubuh Mei Gongxi, dan di dalam bidang ini, ada fluktuasi spasial yang tidak terduga. Guntur kuat 6 dalam 1 menabraknya dan menghilang dalam sekejap. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa lapisan cahaya perak meluas keluar, dengan garis-garis kilat keemasan, dan dalam sekejap, kekuatan ruang digunakan untuk mengubah guntur menjadi ribuan, dan kemudian secara bertahap menyebar. Sungguh tarian surgawi. Tang San mengagumi dalam hatinya, sosoknya berkedip, dan dia mundur ke tempat yang lebih jauh. Pada saat ini, pulau kecil ini adalah panggung untuk Mei Gongxi saja. Setiap gerakannya tampaknya mengandung prinsip langit dan bumi dan sangat indah, setiap langkah, setiap pandangan, tampaknya menarik semua fluktuasi spasial antara langit dan bumi. Lingkaran halo perak tidak hanya tidak melemah setelah guntur diselesaikan, tetapi malah menjadi lebih keperakan dan mempesona, menarik lebih banyak kekuatan ruang di udara untuk berkumpul ke arahnya.
Tidak ada keraguan bahwa ini karena kekuatan spiritualnya memiliki pemahaman baru tentang kekuatan ruang setelah dia berubah menjadi kesadaran ilahi. Mata Raja Iblis merak dari kejauhan sudah tumpul. Ketika petir ke-6 jatuh, ia tahu bahwa persiapan sebelumnya mungkin tidak berguna. Tarian rahasia surgawi, ini adalah tarian rahasia surgawi yang sesungguhnya. Pada saat ini, ia benar-benar mengerti mengapa leluhurnya bisa menjadi generasi kaisar, tetapi bukan dirinya sendiri. Kekuatan ruang tanpa bimbingan Tianjiwu tidak memiliki jiwa. Pada saat ini, Mei Gongzi adalah utusan ruang, pengendali ruang, dan penjaga ruang. Bahkan jika itu adalah puncak dari Raja Iblis Besar, itu tidak dapat melakukan apa yang Mei Gongzi lakukan saat ini. Pada saat ini, dia hanyalah seorang malaikat yang menari di luar angkasa. Ribuan fluktuasi spasial mengelilinginya, mengelilingi dunia, meskipun dibandingkan dengan guntur emas di udara, tanah terus menyebar. Lingkaran riak perak sangat kecil, tetapi perak kecil inilah yang menyatu dengan emas di udara. Pada saat ini, Tang San secara bertahap memahami mengapa bencana guntur yang dihadapi Mei Gongzi adalah bencana 6 harmoni dan 8 wilderness Golden Demon. Hanya perampokan guntur yang sangat tajam seperti perampokan Jinsa yang memiliki kemungkinan untuk menembus penghalang ruang angkasa. Tetapi dengan cara yang sama, Mei Gongzi yang telah menyerap Jinsa Jie juga akan menambahkan kekuatan yang tajam ke ruangnya sendiri sementara tidak dapat diprediksi. Boom! Bencana guntur ke-7 hampir menyusul, 7 dalam 1. Satu langkah lebih kuat dari sebelumnya. Mei Gongzi tidak takut, langkah-langkah tarian di bawah kakinya tidak tersebar sedikit pun, lingkaran cahaya perak beriak, sinar listrik emas halus yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cahaya perak, meluas ke area yang lebih besar, dan membuat cahaya perak semakin banyak, lebih indah. Mei Gongzi selalu dikelilingi oleh cahaya keemasan, tetapi dalam transformasi spasial yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan penghancurnya melemah. Tarian rahasia surgawi, keterampilan yang benar-benar ajaib. Tang San mengagumi dari lubuk hatinya, dan sedikit lega, transendensi semacam ini akan sangat bermanfaat bagi Mei Gongzi. Apa yang dia gunakan sekarang bukan hanya tarian rahasia surgawi, tetapi juga kemampuan untuk menggeser bintang. Kedua keterampilan hebat ini adalah kemampuan inti dan kuat dari klan monster merak. Jika kamu ingin benar-benar memahami, apa yang lebih baik daripada berada di bawah ancaman besar seperti kesengsaraan guntur. Terus memahami seperti ini, dan setelah dia berhasil mengatasi bencana, dua keterampilan hebat akan dapat diintegrasikan. Boom! 8 dalam 1, 9 dalam 1. Guntur turun satu demi satu, tetapi Mei Gongzi melawan mereka satu persatu. Tarian Tianji menjadi lebih cepat, dan lingkaran perak yang digerakkan olehnya secara bertahap berubah dari diameter awal 10 meter menjadi diameter 100 meter. Tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan jelas, tetapi bidang ruang menjadi semakin kuat. Interior seluruh ruang tidak dapat diprediksi, dan juga membawa perubahan luar biasa yang dapat dibawa oleh berbagai ruang. Pada saat ini, pemahaman dan persepsi Mei Gongzi tentang ruang telah meningkat ke tingkat dewa. Bahkan Tang San menyaksikan dari samping, dan mau tak mau memperdalam pemahamannya tentang transformasi burung merak. Ini adalah perubahan merak yang sebenarnya, garis keturunan tingkat pertama yang benar-benar dapat bergerak menuju kaisar. Dia juga penerus garis keturunan tingkat pertama. Apakah dia bisa memberikan garis keturunannya kesempatan untuk menjadi kaisar sama sekali berbeda? Mereka semua adalah monster merak, mengapa monster merak lainnya tidak memiliki kemampuan seperti itu? Ini bukan hanya soal darah, tapi juga banyak kaitannya dengan persepsi sendiri. Merak adalah penguasa rahasia, dan itu jauh dari cukup untuk hanya berlatih kerja keras, juga membutuhkan pemahaman yang kuat untuk mengendalikan rahasia dengan lebih baik. Setelah pengajaran Raja Iblis Merak Besar, persetujuan tanah leluhur, dan bimbingan Tang San, Mei Gongzi benar-benar merangsang pemahamannya sendiri, dan benar-benar mulai memahami arti ruang yang sebenarnya. Pada saat ini, di bawah pembaptisan 6 harmoni dan 8 penghancuran, kesengsaraan setan emas, persepsinya semakin dalam, dan dia dirangsang oleh guntur, dan evolusinya semakin cepat dan semakin cepat. 8 bencana membuat 1 putaran, 6 putaran total. Hati-hati dengan putaran kedua, suara Tang San keluar, mengingatkan Mei Gongzi. Ketika guntur ke-9 jatuh, Mei Gongzi juga merasakan beberapa perbedaan. Di antara ketajaman asli, aura energi khusus ditambahkan ke perampokan Jinsa,
itu adalah roh jahat yang sangat tajam, dan elemen luar angkasa akan menghilang hampir seketika ketika dihilangkan. Kekuatan guntur dapat dipandu, tetapi energi jahat hanya dapat dilawan. Ketika jejak roh jahat memasuki tubuh Mei Gongzi, dia dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mulai diserang. Roh jahat yang tajam terus-menerus memengaruhi tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuhnya yang sedang berkembang. Dalam hal ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membimbing roh-roh jahat ini sebanyak mungkin dan mengusir mereka dari tubuh. Dou Xuanxingyi tidak hanya dapat digunakan secara eksternal, tetapi juga secara internal, dan memainkan peran kunci saat ini. Oleh karena itu, jika kamu dapat mengamati Mei Gongzi dengan cermat saat ini, kamu akan menemukan bahwa lapisan kabut emas mulai beriak di sekitar tubuhnya, dan kabut ini disebabkan oleh kekuatan kejahatan emas. Tang San secara alami menemukan ini, tetapi dia juga menemukan bahwa perubahan Jin Meng-nya tampaknya memiliki kesan yang sangat baik tentang roh jahat perampokan Jin Sa ini, dan tentu saja akan ada daya tarik, tetapi roh jahat yang diusir oleh Mei Gongzi adalah dia terus-menerus diserap. Ini adalah energi khusus yang dibawa oleh kesengsaraan guntur tingkat atas. Setelah Jin Mengbian menyerap energi jahat emas ini, hal pertama yang dirasakan Tang San adalah bahwa merek garis keturunan super mulai berevolusi lagi. Jelas sudah berada di puncak urutan ke-9, ranah, itu belum berubah menjadi tingkat dewa, tetapi berkembang, sehingga fluktuasi garis keturunannya yang berapi-api mempengaruhi tanda garis keturunan lainnya dan mempercepat peningkatan. Tidak diragukan lagi, ini akan memajukan waktu Tang San untuk melampaui kesengsaraan, tetapi sebagai mantan generasi Raja Dewa, dia masih dapat dengan jelas memahami apa peluangnya. Kekuatan perampokan kejahatan emas ini telah melampaui kekuatan semua tingkat kultivasi, dan itu menarik dan menyerap energinya. Tang San tidak memiliki beban psikologis sama sekali, ini adalah hal yang sangat bagus. Selain itu, sangat cocok dengan Jin Meng, yang merupakan nutrisi langka yang baik untuk Jin Meng. Boom, ini masih guntur 9 dalam 1, tetapi warna emasnya bahkan lebih dalam. Putaran kedua dari serangan putaran kedua kesengsaraan setan emas Desolate telah memperkuat roh jahatnya. Meskipun setiap petir sama dengan petir ke-9, roh jahat yang dibawa oleh setiap petir lebih kuat. Aura tajam yang tak tertandingi telah menyapu semua vegetasi di pulau itu, dan bahkan air laut di sekitarnya telah berubah menjadi lingkaran cahaya kemasan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan senyum puas muncul di wajah Tang San. Meskipun roh jahat sangat kuat, Dou Xuanxingyi Mei Gongzi telah menjadi semakin terampil. Roh jahat terus-menerus membaptis tubuhnya, tetapi dia selalu dapat sepenuhnya menghilangkan roh-roh jahat ini dari tubuhnya, dan yang mengejutkan Tang San adalah bahwa roh jahat ini meskipun energi jahat emas tidak cocok untuk transformasi merak, itu sempurna untuk transformasi harimau putih. Dapat dilihat bahwa cahaya dan bayangan harimau putih terus-menerus berlari dan melompat di sekitar tubuh Mei Gongzi. Menyerap kejahatan emas ini, ruh rambut pria mulai berkembang ke arah warna emas, dan juga mengalami transformasi. Dan peningkatan transformasi harimau putih, yang memberi umpan balik kepada Mei Gongzi, juga akan meningkatkan kekuatan fisiknya, dan penyerapan energi jahat emas secara alami akan meningkatkan toleransinya terhadap roh jahat ini. Mampu menarik bencana guntur yang begitu kuat terkait erat dengan Mei Gongzi yang memiliki 2 garis keturunan, dan ketika bertarung melawan bencana guntur, wajar saja jika kedua garis keturunan bekerja bersama. Pada saat ini, manfaat dari kerjasama antara 2 garis keturunan telah sepenuhnya ditunjukkan, dan Mei Gongzi mulai secara bertahap menyadari bagaimana mengintegrasikan transformasi merak dan transformasi harimau putih. Prototipe praktisi teratas secara bertahap terbentuk di bawah baptisan guntur seperti itu. Mata Raja Iblis Merak saat ini agak aneh. Melihat putrinya masih bisa menghadapi kesusahan guntur yang begitu kuat, di matanya, bahkan ada sedikit kecemburuan. Itu kamu. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu saat itu, mengapa dia takut pada pria Jing Feng itu? Apakah itu atau Kaisar Iblis Besar Jing Feng? Pada kenyataannya, latar belakangnya sendiri tidak cukup untuk menjadi seorang kaisar. Pada saat itu, ada peluang besar bagi monster terbang, tetapi untuk kesempatan ini, banyak hal yang harus dikorbankan. Faktanya, Kaisar Iblis Merak pada awalnya bersedia untuk pergi, tetapi kesempatan itu gagal untuk jatuh padanya. Tetapi jika Kaisar Iblis Besar Jing Feng memilih untuk menyerahkan kesempatan itu kepada Su Qin pada saat itu, kesempatan ini adalah milik Kaisar Iblis Besar Merak, dan sekarang mungkin dialah yang menjadi kaisar. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun,
Kaisar Iblis Merak Besar membenci Kaisar Iblis Besar Jing Feng tidak kurang dari pihak lain membencinya. Kaisar Iblis Agung Jing Feng membencinya karena mengambil istrinya, dan dia membenci Kaisar Iblis Agung Jing Feng karena dia membenci pihak lain karena mengambil kesempatannya. Namun, pada saat ini, mentalitas Kaisar Iblis Merak Besar telah mengalami beberapa perubahan. Karena sangat terasa bahwa bahkan jika tidak ada kesempatan seperti itu, jika pemahaman tentang garis keturunan keluarganya sendiri cukup dalam dan latar belakangnya cukup dalam, maka itu juga bisa menjadi seorang kaisar. Kamu tidak dapat melakukannya sendiri, karena pemahamanmu tidak cukup, atau kamu tidak bekerja cukup keras. Aku salah sejak awal, aku seharusnya tidak mengejar kekuatan eksternal sama sekali, tetapi harus benar-benar mengembangkan garis keturunanku sendiri. Meskipun belum pernah melihat seperti apa rupa kaisar ketika dia melampaui kesengsaraan ilahi, itu sepenuhnya percaya bahwa kesengsaraan guntur dan proses mengatasi malapetaka yang dihadapi oleh Mei Gongzi saat ini sama sekali tidak lebih baik daripada kaisar manapun. Selama dia diberi cukup waktu, dia pasti bisa menjadi generasi kaisar. Memikirkan hal ini, mau tak mau ia mengerucutkan bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Ayo, Mei, kamu pasti akan berhasil. Satu petir lebih kuat dari yang lain, dan sesak napas terus meningkat, sehingga tanah menjadi berlapis emas. Setelah waktu ini, pulau kecil ini mungkin tidak dapat menumbuhkan vegetasi untuk waktu yang lama. Guntur ke-16 jatuh, dan lingkaran perak yang beriak di sekitar tubuh Mei Gongzi berubah menjadi emas hampir seketika. Hantu harimau putih dengan kepala membeku di udara dalam sekejap, benar-benar berubah menjadi warna emas. Ini adalah pukulan terkuat dari kesengsaraan guntur putaran kedua, dan mati lemas emas yang mengerikan juga telah meningkat ke puncaknya pada saat itu. Satu putaran dari 8 kesengsaraan guntur, sejauh ini putaran kedua telah berlalu, dan ada 4 kesengsaraan guntur yang lebih kuat untuk diikuti. Mei Gongzi melihat ke langit, terengah-engah sebentar, dan semburan rasa sakit yang menusuk terus datang dari tubuhnya. Terlepas dari perubahan dalam evolusinya sendiri, transformasi dan penyerapan kesadarannya, dia dengan cepat mencerna kekuatannya dari kesengsaraan guntur ini, tetapi itu juga membutuhkan waktu untuk pencernaan dan penyerapannya, serta penghapusan dan resolusi dari pertarungan kesengsaraan guntur. Setelah 2 putaran bencana guntur, tubuhnya mulai kelebihan beban. Pada saat ini, langit sepertinya tiba-tiba berhenti, dan bahkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi terhenti sebentar. Dan di telinganya, ada suara yang familiar. 10. Itu adalah suara Tang San, dia menatap Tang San tanpa sadar. 9. Ketika dia melihat Tang San sudah mengatakan nomor kedua. Dan pada saat ini, Mei Gongzi melihat bahwa di atas kepala Tang San, bola cahaya berwarna-warni berkedip, memancarkan kecemerlangan yang aneh, jenis riak khusus yang mengalir ke atas, membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak berumur pendek seolah-olah stagnan. Sebagai pengontrol ruang, dia bahkan merasa bahwa bukan kesengsaraan guntur yang stagnan, tetapi dia tampaknya diselimuti ruang khusus, untuk sementara diisolasi dari kesengsaraan guntur. 8. Suara Tang San terdengar lagi. Seberapa pintar Mei Gongzi, dia sudah mengerti apa yang dia lakukan saat ini, tarian rahasia surgawi dihidupkan kembali, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk dengan cepat membubarkan kekuatan guntur dan jin Saki yang tersisa, dan dengan cepat memulihkan dirinya menjadi yang terbaik negara. Pada saat yang sama, ia juga dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri dalam proses pencernaan dan penyerapan. Apa yang dilakukan Tang San adalah untuk mengulur waktu untuknya, bukan untuk menyelesaikan bencana guntur untuknya, tetapi untuk memberinya kesempatan untuk bernapas dari bencana guntur, untuk dapat mencerna dan menyerapnya sesegera mungkin, memulihkan diri sebaik mungkin sambil memperkuat dirinya untuk menghadapi kesusahan guntur berikutnya. 7. Tingkat penyerapan Mei Gongzi masih sangat cepat. Alasan mengapa dia terus menumpuk sebelumnya adalah karena dia tidak punya lebih banyak waktu untuk mencernanya. Dan dia, yang sedang dalam proses menjadi dewa, berada dalam kondisi terbaik saat ini. 6. Harimau putih akhirnya mendapatkan kembali vitalitasnya, cahaya keemasan di tubuhnya dengan cepat tertahan, garis-garis hitam di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi emas gelap, dan roh jahat juga mengembun ke arah mata. Harimau putih saat ini tampak bahkan tidak lagi ilusi, tetapi telah menjadi sangat padat, masih putih, tetapi ada lingkaran emas samar di sekitar tubuh, dan sepasang mata telah berubah menjadi emas. 5. Guntur di permukaan tubuh Mei Gongzi berangsur-angsur menghilang,
lingkaran cahaya di sekitar tubuh kembali ke perak lagi, sepasang mata yang indah menjadi lebih cerah dan lebih cerah, rambut panjang berkibar di bagian belakang kepala, kelelahan sebelumnya telah hilang, dan semakin berseri. 4. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam dan menari sedikit lebih cepat, menekan keinginan Tian Jiling untuk keluar, menarik tangannya ke udara, dan kekuatan luar angkasa yang lebih kuat dengan cepat berkumpul. 3. Lingkaran perak di tanah mulai mendidih, dan fluktuasi spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan bahkan beberapa celah ruang gelap dapat dilihat di lingkaran perak, yang merupakan tanda bahwa kekuatan ruang sangat besar dan kuat. 2. Tubuh halus Mei Gongzi melayang sedikit, warna emas pada harimau putih benar-benar memudar, tetapi di permukaan tubuh Mei Gongzi sendiri, lapisan cahaya putih muncul, penuh dengan aura pembunuh yang ganas. Ini adalah roh jahatnya sendiri. 1. Semua perubahan waktu kembali normal pada saat ini, dan guntur di langit meledak hampir seketika. Tanpa kombinasi guntur yang tersebar, guntur emas setebal ember turun dari langit seperti tombak yang menembus langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, ruang hancur, dengan sepotong besar cahaya terdistorsi, ia langsung menuju ke Mei Gongzi. Babak ketiga, kekuatan guntur. Ledakan intensitas energi murni, tanpa ledakan roh jahat dan guntur, adalah pemboman murni, kekuatan penindasan yang paling murni. Mei Gongzi mendorong keluar dengan kedua tangan, dan kekuatan ruang di sekitar tubuhnya langsung berubah menjadi badai perak seperti tornado dan menyapu. Boom! Cahaya perak meledak, berubah menjadi sinar cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi warna emas masih jatuh, menghancurkan Mei Gongzi kembali ke tanah. Ini adalah guntur ke-17 dan yang pertama dari ronde ketiga. Wajah Mei Gongzi sedikit berubah, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Segera setelah itu, petir kedua jatuh, lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika bukan karena 10 detik yang diberikan Tang San padanya untuk beristirahat, Mei Gongzi merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menghidupi dirinya sendiri sekarang. Menginjak tarian kuning misterius, tubuh halus itu berputar, dan harimau putih besar naik ke langit, menggigit guntur dalam satu gigitan. Mei Gongzi mengerang, dan sosok harimau putih mengembun di sekelilingnya lagi, tetapi itu jelas ilusi. Ini untuk menggunakan roh-roh jahat yang sebelumnya terkondensasi untuk membawa petir. Tetapi dengan penyangga ini, fluktuasi ruang di sekitar tubuh Mei Gongzi kembali mengembun, dan bintang-bintang kecil bersinar terang. Di belakangnya, bulu menyebar, dan cahaya perak menyilaukan meletus dari masing-masing bulu. Berubah menjadi bintang kecil dan naik ke langit. Guntur ke-19 turun dari langit, dengan kekuatan penghancur yang lebih kuat, tetapi kali ini, cahaya perak berputar dan bintang-bintang bergerak. Guntur emas langsung bergoyang, berbalik ke kejauhan, dan meledak ke dalam kehampaan. Jika kamu ingin meredakan serangan kekuatan murni, maka itu adalah cara terbaik untuk menggunakan 4 atau 2.000 pound. Wajah cantik Mei Gongzi memerah, tetapi matanya masih penuh dengan cahaya terang. Karakternya secara inheren ulet, dan semakin dia menghadapi kesulitan, semakin dia bangkit menghadapinya. Melihat ini, Tang San tersenyum, menyeka mimisannya. Suar ruang waktu yang ditutupi dengan cairan api langit berwarna-warni telah ditarik. Ini semua kekuatan yang dapat digunakan setelah pemurnian hari ini. Selain itu, mengingat situasinya saat ini, dia hanya bisa menggunakan satu waktu sekarang untuk mendapatkan 10 detik waktu istirahat untuk Mei Gongzi. Sebagai pelindung Mei Gongzi, dia secara alami sangat siap, jauh lebih memadai daripada ayah Mei Gongzi, Raja Iblis Merak Besar. Bukannya Raja Iblis Merak hebat tidak ingin mempersiapkan putrinya, tetapi dia tidak tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang akan dihadapi putrinya dalam kesusahan guntur. Untuk klan Iblis Merak biasa untuk menyeberangi malapetaka, itu sudah selesai, dan tidak mungkin untuk memiliki kekuatan ini. Secara relatif, dalam 6 putaran kesengsaraan guntur ini, putaran ketiga Mei Gongzi adalah yang terbaik untuk dilawan. Keterampilan magis ras monster merak adalah tentang berpindah dari satu bintang ke bintang lain, dan mereka paling baik dalam menyelesaikan serangan kekuatan murni. Mereka menggunakan kekuatan paling sedikit untuk menyelesaikan serangan paling kuat. Jadi melihat Mei Gongzi menyelesaikan bimbingan kesengsaraan guntur ketiga, Tang San mengerti bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah di babak ketiga. Tang San menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya, pada saat yang sama kesadarannya menyebar ke laut. Di laut biru yang tak berujung, makhluk di sekitar pulau sudah melarikan diri karena kedatangan bencana guntur,
Tetapi melalui tarikan laut, Tang San masih merasakan fluktuasi spiritual yang tak terhitung jumlahnya milik klan laut di kejauhan dengan nalar dewanya. Menarik fluktuasi ini, sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul ke arahnya, meningkatkan kesadarannya sendiri. Dalam 6 harmoni dan 8 desolasi, yang paling sulit untuk dilawan adalah 3 putaran terakhir. 3 putaran bencana guntur ini dapat mengubah Mei Gongxi menjadi abu kapan saja. Jika kamu ingin melawan, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Untuk menjatuhkan kesengsaraan guntur seperti itu, awalnya sangat menakutkan sehingga pesawat ingin menghancurkannya. Kekuatan pesawat adalah keberadaan yang tidak terlihat. Untuk mempertahankan keselamatan pesawat, keberadaan apapun yang merusak keseimbangan pesawat akan diserang oleh pesawat. Tidak mungkin untuk melawan kekuatan seluruh pesawat, dan sebaliknya, tidak mungkin bagi pesawat untuk secara langsung membunuh makhluk hidup dari udara tipis. Itu hanya dapat dipengaruhi oleh beberapa peristiwa khusus, misalnya, seperti sekarang, dengan kemungkinan kesusahan guntur, faktor-faktor yang tidak stabil akan dihancurkan sepenuhnya. Kesulitan Tang San dalam mengatasi malapetaka bahkan lebih besar daripada Mei Gongxi, karena dia membawa kesadarannya ke pesawat ini, dan keluarganya ditolak oleh pesawat. Oleh karena itu, Mei Gongxi sekarang menghadapi kesengsaraan guntur, yang merupakan kekuatan yang sama sekali tidak dapat dia tolak dalam persepsinya. Namun, ini juga satu-satunya kesempatan bagi pesawat untuk menghancurkannya secara langsung. Kemudian, laut sangat luas dan lautan sangat luas, ikan melompat, dan langit tinggi dan burung-burung terbang. Ke depan, tidak akan ada lagi represi dari pesawat sebelum mencapai puncak kaisar. Sebagai pelindungnya, Tang San secara alami menyiapkan berbagai cara. Hari-hari ini, dia telah memikirkan kesengsaraan guntur seperti apa yang akan dihadapi Mei Gongxi. Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi secara langsung dan akurat bahwa itu adalah kesengsaraan setan emas 6 harmoni 8 desolate, dia juga telah membuat rencana terburuk, yaitu keberadaan kesengsaraan guntur tingkat 8 ini. Suar ruang waktu tadi adalah kartu pertama, dan kartu berikutnya yang akan dia gunakan adalah kartu kedua. Lei Ting lebih kuat dari 1, tetapi Mei Gongxi memiliki 10 detik penyesuaian sebelumnya, yang membuat tubuhnya berubah lebih menyeluruh. Tingkat kultivasinya sendiri juga meningkat, dan penggunaan Dou Zuan Xing Shift menjadi semakin lancar, dan dia hampir tidak memandu kesengsaraan guntur ke sekitarnya, akhirnya selamat dari pemboman lagi dan lagi tanpa risiko apapun. Meski begitu, dia juga mengalami pendarahan dari hidung dan mulutnya, dan dipengaruhi oleh kekuatan kejut dari pemboman yang menggelegar, dan dia masih menderita luka-luka tertentu. Setelah menelan obat suci penyembuhan yang diberikan oleh ayahnya dan menyelesaikan kesusahan guntur ke-24, dia menghela nafas lega dan memiliki kesempatan untuk bernafas. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa awan perampokan di langit telah berubah. Guntur emas awalnya tampaknya telah menjadi gelap, tetapi bahkan dia, yang melampaui bencana, merasa sedikit sesak napas. Garis-garis guntur di awan perampokan mulai berubah dari emas menjadi emas gelap, dan Mei Gongxi, yang ditindas oleh aura yang menakutkan, mau tidak mau berubah. Ini belum berakhir, dan kesengsaraan guntur masih semakin kuat. Meskipun dia masih memiliki keyakinan yang kuat, saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah mendengar Raja Iblis Merak Besar menceritakan tentang proses mengatasi bencana, tetapi dia benar-benar yakin bahwa kesusahan guntur yang dia hadapi saat ini jelas jauh lebih kuat daripada yang dikatakan ayahnya. Babak keempat adalah kesengsaraan surgawi penghancuran, dengan aura kehancuran. Bersiaplah untuk menyerap kekuatan dariku. Suara Tang San terdengar lagi. Setiap kali mendengar suaranya, hati Mei Gongxi yang gelisah menjadi tenang kembali. Dia menoleh untuk melihat Tang San, dan melihat darah di hidungnya yang belum dibersihkan. Pada saat ini, Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya, dan di dahinya, pola cahaya trisula emas mekar, memancarkan kekuatan yang kuat. Cahaya keemasan dan bayangan perlahan muncul di telapak tangannya, sepertinya trisula emas, tapi itu sangat ilusi. Pada saat ini, bahkan Raja Iblis Merak Besar menemukan bahwa di air laut di sekitar pulau, sedikit cahaya biru muncul. Itu bukan elemen air murni, tapi itu pasti jenis cahaya khusus. Kekuatan murni mengembun dengan cepat ke arah pulau. Trisula ilusi di tangan Tang San menunjuk ke arah Mei Gongxi. Segera, di belakangnya, cahaya dan bayangan besar yang tampaknya mampu merentangkan seluruh dunia melintas.
Mei Gongzi hanya melihat rambut biru panjang berkibar di belakang cahaya dan bayangan besar yang tampaknya setinggi ratusan meter. Detik berikutnya, sejumlah besar energi disuntikkan ke tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan lapisan kecemerlangan biru. Awan bencana di langit yang berubah menjadi warna emas gelap bergoyang dalam sekejap, dan ronde keempat kesusahan guntur tidak segera diluncurkan. Ini, murid Raja Iblis Merak menyusut. Kemudian terdengar suara aneh yang sepertinya berasal dari Henggu. Setiap kata sepertinya mengandung kebenaran langit dan bumi, dan itu juga mengguncang laut di sekitarnya. Berkat Dewa Laut, laut berguncang, sejumlah besar air laut mendidih, dan lebih banyak cahaya biru berkerumun, dengan cepat menyatu ke arah Mei Gongzi, menyatu dengan tubuhnya, sehingga langit biru secara alami muncul di sekitar tubuhnya. Kekuatan aneh ini memelihara tubuhnya, hampir seketika menyembuhkan luka-lukanya, dan menyerap energi kesusahan guntur yang telah menembus ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan luar biasa itu tidak digabungkan dengan kekuatannya, pada saat ini, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia bisa menggunakan kekuatan ini dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Berkat Dewa Laut, apakah dia benar-benar Dewa Laut dari kehidupan sebelumnya? Di kehidupan sebelumnya, suamimu. Di dalam, perasaan aneh berlama-lama di hati Mei Gongzi. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan kehangatan yang dibawa oleh suaminya yang melindunginya. Perasaan itu begitu indah sehingga dia bahkan lupa bahwa dia melampaui bencana dalam sekejap. Boom! Guntur yang meledak meraung di atas kepala, dan ketika guntur itu jatuh dari langit, itu sudah disajikan sebagai cahaya keemasan gelap. Guntur yang dipenuhi dengan aura destruktif dan kekuatan ledakan yang menakutkan jatuh hampir seketika. Di hadapan kekuatan absolut, tampaknya semua teknik sia-sia. Sedikit cahaya bintang hancur, dan Dou Xuanxingyi hanya dapat mentransfer sebagian kecil dari kekuatannya. Ini adalah pukulan yang penuh dengan kekuatan destruktif. Topeng biru muda menopang langit pada saat ini, dan Mei Gongzi menari dengan anggun di bawah lingkaran cahaya biru, terus-menerus menghancurkan kekuatan itu, dan meskipun ada tekanan tak terbatas, dia hampir tidak menolaknya. Boom, boom, boom. Satu demi satu petir kehancuran datang hampir satu demi satu, dan masing-masing sangat berat sehingga sepertinya bisa melenyapkan segalanya. Namun, lautan biru yang tak berujung beriak dengan lingkaran biru. Tepat di bawah berkah Dewa Laut, sebelum guntur kehancuran akan menimpa Mei Gongzi, lapisan penyaringan terus-menerus berkelanjutan dari energi besar tampaknya menggunakan kekuatan seluruh laut melawan kengerian kehancuran. Dengan Mei Gongzi di dalamnya, dia bisa sangat merasakan kekuatan mengerikan dari Destruction Thunder, tapi dia juga bisa merasakan luasnya laut. Di laut, ada juga ruang. Jika kekuatan ruang sendiri bisa seluas laut, maka tidak peduli seberapa kuat serangannya, bagaimana itu bisa digunakan untuk melawanku. Tanpa terlihat, dia tampaknya memiliki pemahaman lebih lanjut tentang ruang, di bawah pengaruh kekuatan penghancur, tubuh yang semula termasuk dalam kategori manusia terus berubah, menghancurkan batasan sebelumnya, menghancurkan semua kotoran, hanya kekuatan sublimasi. Tersisa, pecah dan berdiri, mungkin inilah arti kehancuran. Dan berkat Dewa Laut yang dibawa adalah kekuatan penciptaan, kekuatan kehidupan, laut yang melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan apa yang diberikan padanya adalah kehidupan baru di tengah kehancuran. Transformasi menjadi lebih cepat, dan Mei Gongzi menyublim. Pada saat ini, dia benar-benar telah menyelesaikan proses transformasi dari manusia menjadi dewa. Sekarang ini adalah tingkat ke-10 yang nyata, dan lautan roh telah sepenuhnya dihilangkan untuk lautan kesadaran ilahi. Semua kekuatan spiritual berkembang ke arah kesadaran ilahi dan diselesaikan dengan cepat. Temperamennya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan, mahkota merak emas di dahinya telah menghilang, digantikan oleh pola cahaya yang aneh. Pola cahaya itu ilusi, dengan cahaya dan bayangan redup, beberapa seperti mata, dan beberapa seperti bulu. Tapi segera, itu ditelan oleh cahaya merah dan menggantikannya. Rambut biru merak panjang Mei Gongzi berubah kembali menjadi hitam, dan dalam warna hitam, ada sentuhan ekstra merah anggur, hanya sehelai rambut yang berwarna ini, tetapi itu memberi orang paksaan yang tak terlihat, dan matanya juga berubah kembali, menjadi hitam, dalam dan gesit. Terobosan itu berhasil, dan sekarang dia adalah tingkat dewa. Dan itu masih tingkat dewa yang sama sekali berbeda dari klan iblis merak biasa. Dia bisa merasakan bahwa pada saat dia benar-benar menyelesaikan terobosan, Tianjiling ingin berintegrasi kembali dengannya lagi,
tetapi secara paksa diblokir oleh niat pedang dari pedang ilahi Asura, yang tidak memungkinkan fusi untuk berhasil. Namun, garis keturunan iblis merak miliknya sepenuhnya terintegrasi dengan garis keturunan manusia dan garis keturunan harimau putih pada saat itu, dan didominasi oleh garis keturunan manusia. Kedua jenis garis keturunan yang berubah menjadi dewa iblis menjadi pengikut pada saat ini, itulah sebabnya rambutnya dan warna matanya menjadi hitam kembali. Boom! Guntur kehancuran 30 detik meraung keras, dan energi berkah Dewa Laut akhirnya benar-benar hancur pada saat ini. Kekuatan kehancuran menyelesaikan pembaptisan Mei Gongzi dari kepala hingga kaki, sehingga di sekitar tubuhnya memancarkan cahaya guntur emas gelap. Tetapi di saat berikutnya, seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih cerah, wajahnya yang semula cantik menjadi lebih cantik dan dewasa pada saat ini, dan beberapa perubahan halus terjadi. Perubahan terbesar ada di matanya. Di matanya, dengan sentuhan aneh kecemerlangan. Pada saat petir penghancur terakhir jatuh, beberapa pecahan cahaya dan bayangan aneh tampaknya muncul di kesadarannya yang baru saja berubah total, dan dia sepertinya melihat sesuatu. Banyak cahaya dan bayangan adalah ilusi, dan hanya satu yang sangat jelas. Itu adalah anak laki-laki dan perempuan, mereka berada di gunung, dikelilingi oleh tanaman yang rimbun, gadis itu duduk, dan anak laki-laki itu berdiri di belakangnya, menyisir rambutnya yang panjang. Wajah cantik gadis itu penuh dengan senyuman, dan di sekitar mereka, ada bunga yang lebih indah lagi. Emosi yang tak terlukiskan membanjiri hati Mei Gongzi secara instan, dia tidak melihat kesengsaraan guntur yang belum selesai, tetapi berbalik dengan tiba-tiba dan menatap pemuda yang baru saja menyelesaikan berkah Dewa Laut untuknya dan memiliki 7 lubang berdarah. Itu dia, anak laki-laki itu dia, dan gadis itu, apakah aku? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dua garis air mata mengalir keluar dari matanya tak terkendali, dan keduanya saling memandang dengan latar belakang langit. Pikiran Tang San juga sedikit linglung. Setelah dia menyelesaikan transformasinya, dia semakin terlihat seperti kehidupan sebelumnya. Xiao Wu, apakah kamu kembali? Air mata mengalir, bahkan menghilangkan garam darah. Pada saat ini, gejolak batin Tang San bahkan lebih tak terlukiskan. Boom! Di langit, guntur emas gelap berubah lagi. Kegelapan asli berubah menjadi ungu penuh kemewahan, dan bahkan memantulkan seluruh awan perampokan menjadi ungu kemasan. Di kota Kerry yang jauh, saat ini tinggi di kota, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang melihat ke arah ini. Ketika kesengsaraan guntur pertama kali muncul, banyak orang kuat telah menemukan petunjuknya, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu kesengsaraan guntur? Namun, mengapa awan perampokan begitu besar dan menakutkan? Bahkan dari kejauhan, laut adalah daerah yang hancur. Apakah ada makhluk di Samudra Biru tak berujung yang melampaui bencana? Namun, bahkan praktisi tingkat Raja Iblis Besar tidak akan berani memeriksa apa yang terjadi di atas laut saat ini. Awan perampokan emas ungu telah mencapai ronde kelima dari kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 wilderness. Ini adalah perampokan raja, pembaptisan kekuatan besar antara langit dan bumi. Tidak seperti kehancuran, itu bukan kekuatan penciptaan, tetapi semacam konflik, semacam penindasan dari atas. Ini adalah pertanyaan tentang pesawat, dan itu juga merupakan ujian pesawat. 8 guntur ungu emas bersilangan di udara, ya, 8 guntur muncul bersamaan. Ketika mereka jatuh bersama, dari bencana guntur yang ke-33 hingga yang ke-40, berubah menjadi bencana raja, menghancurkan segalanya. Mata Mei Gongzi sedikit buram, dan air mata di matanya juga dipantulkan menjadi ungu keemasan oleh petir. Gambaran yang jelas di benaknya berangsur-angsur menghilang, tetapi gambar yang tidak jelas masih mengalir dalam kesadarannya. Apakah kamu memiliki pengaruh kesadaran ilahi dan mengingat beberapa hal dari kehidupanmu sebelumnya? Mungkin, apakah itu yang dia gambarkan dulu? Dia tidak banyak bercerita pada dirinya sendiri, hanya mengatakan bahwa dia adalah istrinya di kehidupan sebelumnya. Jika Mei Gongzi masih skeptis pada awalnya, tetapi hanya menebak samar bahwa dia tidak berbohong, maka sekarang dia hampir dapat memastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kesadaran ilahi tidak dapat menipu orang. Raja Iblis Merak Besar pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika kekuatan spiritual menyelesaikan transformasi ke kesadaran ilahi, kamu sering dapat melihat beberapa hal aneh. Beberapa orang dapat melihat masa depan, dan beberapa orang dapat melihat masa lalu. Beberapa orang bahkan bisa melihat kehidupan lampau.
Dan apa yang dia lihat seharusnya adalah kehidupan lampau. Dia sangat mencintai kehidupan masa lalunya. Boom! Di langit, 8 petir ungu emas bertabrakan satu sama lain, terus-menerus menyatu, dan secara bertahap berubah menjadi naga petir ungu emas dengan taring dan cakar, dan energi Qi benar-benar terkunci di tubuh Mei Gongxi. Mei Gongxi mengangkat kepalanya, air mata di matanya memudar, dan ada sedikit lekas marah. Jangan repot-repot, dia mendengus dingin, matanya memerah dalam sekejap, dan di dahinya, pola sinar merah yang baru saja terbentuk meledak seketika, dan cahaya merah berubah menjadi niat pedang yang menghancurkan surga. Pisau api suci itu benar-benar hancur dalam sekejap, berubah menjadi bahan bakar dan menyatu menjadi cahaya merah. Dan pada saat ini, tepat di atas awan perampokan, 9 hari lagi. Sinar merah menyala dalam sekejap. Saat cahaya merah yang menggetarkan langit muncul, bahkan wajah Tang San menunjukkan ekspresi heran. Dan cahaya merah yang penuh penilaian hampir seketika menembus tubuh naga guntur ungu emas. Naga guntur terhenti di udara, tetapi cahaya merah yang menembus langit telah tiba-tiba jatuh, bergabung dengan cahaya merah yang ditembakkan dari dahi Mei Gongxi, dan kemudian jatuh seketika, mendarat di dahi Mei Gongxi. Sebuah cahaya merah yang indah, membuat seluruh tubuhnya merah. Pada saat itu, ketajaman tak berujung yang meledak dari Mei Gongxi dan bahkan awan perampokan di udara menciptakan lubang besar. Raja kesusahan guntur ungu emas benar-benar hancur, dan tersapu oleh cahaya merah dan langsung terintegrasi ke dalam dirinya sendiri. Pedang. Tang San sepertinya melihat pedang, dulunya adalah kekuatan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di seluruh alam dewa. Pedang Asura yang ditakuti semua dewa, itu adalah simbol keadilan, senjata super ilahi yang tak tertandingi. Dan ketika Mei Gongxi menjadi dewa, ketika pikirannya ditarik oleh ingatan kehidupan masa lalunya, seolah-olah dia telah memulihkan sedikit rasa dari kehidupan masa lalunya, niat pedang di lautan kesadarannya juga merasakan nafas mantan tuannya, menggunakan pisau api suci sebagai pengorbanan, secara paksa memanggil cahaya pedang yang benar-benar milik pedang Asura. Meskipun tubuh pedang ilahi masih tidak tahu seberapa jauh itu, pada saat itu jauh dari kehampaan dan menemukan pemiliknya lagi. Di depan pedang ilahi Asura, apa itu Jin Saji? Niat pedang bertahan di langit. Awalnya, Mei Gongxi masih mencoba menyerang, tetapi Tian Jiling, yang ingin mendapatkan kembali inisiatif, benar-benar diam pada saat ini, seperti bulu, diam-diam merangkak di sudut tengah. Mei Gongxi merasakan hembusan nafas dari pedang ilahi, dan dia seperti melihat gambaran yang jelas lagi. Dia melihat seorang pria dengan rambut biru panjang, memegang pedang panjang berwarna merah, dan memenggal kepala naga emas dengan satu pedang. Pada saat ini, dia juga dengan jelas merasakan betapa kuat dan menakutkannya kekuatan sebenarnya dari pedang ilahi Asura. Dia tidak pernah mengilhami kekuatan Tian Jiling dari awal sampai akhir. Ini adalah nasihatnya. Aku tidak tahu kapan, dia benar-benar percaya tanpa syarat pada kata-katanya. Di langit, awan perampokan ungu emas melonjak dengan keras, dan noda ungu itu berangsur-angsur memudar, tetapi guntur emas yang awalnya vertikal dan horizontal di awan gelap mulai berubah. Warna emas yang mempesona semakin kuat dan kuat, sehingga di atas lautan biru yang tak berujung, awan perampokan besar ini secara bertahap berubah menjadi warna emas, berubah menjadi awan emas. Melihat adegan ini, Raja Iblis Merak Besar tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya secara drastis. Dengan kultivasinya, hatinya bergetar saat ini. Betapa dahsyatnya kekuatan surga dan bumi ini. Ekspresi Tang San juga menjadi lebih serius, dia tidak ragu-ragu, dan dalam sekejap dia pergi ke belakang Mei Gongxi. Dalam kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 penghancuran, 5 ronde pertama telah berlalu, dan sisanya adalah ronde terakhir kesengsaraan guntur. Dikatakan bahwa itu adalah 8, tetapi sebenarnya hanya ada 1, dan ini juga yang paling menakutkan dan kuat di seluruh kesengsaraan guntur. Ini adalah perpaduan dari semua kesengsaraan guntur sebelumnya. Kesengsaraan surga dan bumi Liu He. Itu adalah hukuman langit dan bumi, dan itu juga murka langit dan bumi. Tubuh Mei Gongxi penuh dengan niat pedang, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesak di pinggangnya, dan tangan besar yang kuat benar-benar membungkus pinggangnya, pelukan yang akrab dan hangat membuat hatinya bergetar. Bangkitkan niat pedang sekarang dan lepaskan cahaya pedang Asura. Ini satu-satunya cara. Suara Tang San terdengar di telinganya, dan sebuah tangan juga meraih pergelangan tangannya. Melihat dari arah Raja Iblis Merak Besar, yang dia lihat adalah Tang San memegang pinggang Mei Gongxi dengan tangan kirinya,
memegang tangan kanannya dengan tangan kanannya, menunjuk secara diagonal ke tanah. Cahaya pedang merah yang indah tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, cahaya pedang merah itu telah menyelimuti Mei Gongzi dan Tang San. Niat pedang yang melekat pada sinar pedang langsung merasakan keberadaan kesadaran ilahi Tang San. Tanpa melawan, itu hanya membawa semacam kegembiraan bagi Mei Gongzi. Ya, Jianmang memiliki emosi, sama seperti kehidupan. Awan perampokan emas di langit semakin cerah, dan tekanan besar membuat seluruh pulau runtuh dan pecah terus-menerus. Di sisi lain, Tang San dan Mei Gongzi berdiri dengan sangat kokoh di tempat mereka. Dengan tubuh mereka di tengah, pulau dengan diameter 10 meter itu tampaknya tidak terpengaruh oleh bencana sama sekali. Seberkas cahaya keemasan besar turun dari langit, dan kekuatan surga dan bumi yang dahsyat meletus dalam sekejap. Kesengsaraan surga dan bumi Liu He, yang paling kuat dari 6 harmoni dan 8 desolasi, kesengsaraan setan emas, jatuh dari langit pada saat ini. Pada saat ini, kesadaran ilahi Tang San dan kesadaran ilahi Mei Gongzi bergabung menjadi satu, menggabungkan kekuatan keduanya untuk memandu cahaya pedang merah untuk perlahan-lahan menggambar busur yang anggun. Sinar merah meledak, lingkaran langit yang dalam. Di tanah, seolah-olah bulan merah muncul dengan tenang, bertabrakan dengan seberkas cahaya keemasan di langit. Hampir seketika, kedua sosok itu ditelan oleh seberkas cahaya keemasan, dan antara langit dan bumi, tampaknya hanya seberkas cahaya keemasan yang terhubung ke bumi. Raja Iblis Merak hebat telah berteleportasi ke kejauhan tepat sebelum perampokan Liu He was talent, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang dapat sepenuhnya menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Raja Iblis Merak menjadi pucat, karena dia tidak tahu apakah Mei Gongzi dan Tang San dapat menahan serangan seperti itu. Tepat ketika Tang San meraih tangan Mei Gongzi dan menggambar busur itu, Raja Iblis Merak besar mengetahui identitas Tang San. Utusan Dewa Laut apa? Mungkin dia utusan Dewa Laut, tapi dia pasti Ashura. Ya, Ashura tidak mati, keterampilan magis itu tidak dapat dipalsukan, tidak peduli bagaimana penampilan dan warna rambutnya berubah, tetapi dia memegang tangan Mei Gongzi dan menggambar adegan busur yang sangat akrab. Begitulah cara mereka mengalahkan kombinasi pedang suci Jiuyang dan menjadi juara dari turnamen ganda pengadilan leluhur. Pada saat ini, pendekatan mereka adalah menggabungkan kekuatan senjata ilahi kuat yang tidak diketahui dengan keterampilan ilahi. Bisakah mereka menahan guntur menakutkan terakhir? Raja Iblis Merak tidak tahu, dia tidak bisa membayangkan konsekuensi yang menghancurkan dari serangan yang sama sekali tidak kalah dengan pukulan kekuatan penuh kaisar. Pada saat ini, seluruh kota Keris sudah mendidih. Ketika kesengsaraan surga dan bumi Liu He jatuh, bahkan sisi kota Keri tercermin dalam warna emas. Laut biru tak berujung bersinar dengan kilau emas. Mereka semua ditekan oleh kekuatan guntur yang menakutkan dan turun 3 poin. Cahaya keemasan di udara berangsur-angsur menyatu dan perlahan menghilang. Tetapi bahkan jika guntur emas menghilang, sinar matahari yang muncul kembali di udara tampak pucat dan redup. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Raja Iblis Merak besar melayang di udara, dan suasana hatinya sedikit kacau saat ini. Apakah itu benar-benar kesengsaraan guntur? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan ini berulang kali di dalam hatinya. Bisakah kekuatan kesengsaraan guntur begitu kuat? Sebelum diubah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan sama sekali. Namun, semuanya ada di depanmu, dan itulah adanya. Semua persiapannya tampaknya tidak berpengaruh, karena kesengsaraan guntur yang akan datang sama sekali tidak dia ketahui. Cahaya perak berkedip, dan Raja Iblis Merak besar melakukan teleportasi kembali ke tempat Mei Gongzi telah melampaui bencana. Pulau itu benar-benar hilang, hanya gelombang air laut yang tak berujung. Sebuah pulau menghilang begitu saja, dan Mei Gongzi dan Tang San juga menghilang. Mereka, apakah mereka dimusnahkan di bawah bencana guntur? Jika ini benar-benar terjadi, bukankah rencana selama bertahun-tahun telah berakhir? Klan monster Merak juga sudah berakhir. Raja Iblis Merak hebat tidak pernah membayangkan bahwa masalah pada akhirnya ternyata adalah mata rantai kesengsaraan Mei Gongzi, yang awalnya tampaknya tidak menjadi masalah sama sekali, tetapi ada kesalahan besar. Menghadapi bencana 6/8 emas liar yang menakutkan ini, tampaknya normal bahwa seseorang tidak dapat selamat dari bencana, tetapi ini sangat tidak dapat diterima oleh Raja Iblis Merak besar. Pada saat ini, permukaan air melonjak, dan sebuah kepala keluar. Raja Iblis Merak besar terkejut, dan melihat dengan seksama,
itu adalah rambut hitam yang agak tersebar yang direndam dalam air laut. Kemudian dia melihat tuan berambut hitam itu mengibaskan rambut panjangnya dan menunjukkan wajah yang cantik, bukankah itu Mei Gongxi? Pada saat ini, wajah Mei Gongxi pucat, dan matanya kusam, dia hampir tidak menarik orang lain dari air dan menunjukkan kepalanya. Namun, orang yang ditarik olehnya lebih mirip sepotong kue. Rambutnya telah benar-benar hilang, dan bahkan kepalanya dan bahkan seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Xiao Mei, teriak Raja Iblis Merak, dan dia langsung menyelam ke laut, mengangkat Mei Gongxi yang kelelahan. Bibir Mei Gongxi bergerak, dan dia berkata dengan susah payah, "Selamatkan dia, selamatkan." Setelah mengucapkan 3 kata ini, dia memiringkan kepalanya dan pingsan. Raja Iblis Merak memegang Mei Gongxi dengan satu tangan dan meraih potongan kue dengan tangan lainnya. Meskipun Mei Gongxi telah koma, dia masih memeluk potongan kue itu dengan erat. Raja Iblis Merak dapat merasakan keadaan Mei Gongxi saat ini. Dia seharusnya tidak memiliki masalah, tetapi dia telah kehilangan kekuatannya. Apakah itu darah atau indera spiritual? Keduanya utuh, tetapi potongan kue itu benar-benar sulit untuk dikatakan. Putri baik-baik saja. Raja Iblis Merak besar melepaskan kekuatan luar angkasa dengan seluruh kekuatannya, dan langsung membungkus tubuh mereka berdua dan menghilang dari udara tipis. Permukaan laut yang tertekan oleh perampokan guntur segera kembali normal. 1 jam kemudian, beberapa sosok besar diam-diam mengebor keluar dari laut di daerah laut di mana kesengsaraan guntur telah muncul sebelumnya. Mereka semua memiliki aura yang sangat kuat, tetapi pada saat ini, mata mereka memancarkan cahaya yang menakutkan. Mei Gongxi benar-benar koma. Dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia seperti melihat banyak gambar, dan gambar-gambar itu sangat jelas. Dia melihat banyak makhluk aneh, dan juga melihat lingkaran cahaya berwarna-warni yang mengelilingi seseorang. Sepertinya sesuatu yang sangat menakutkan terjadi, yang membuatnya bangun tiba-tiba dan segera duduk. Dia terengah-engah, dan kemudian dia menemukan dirinya di dalam ruangan. Mimpi buruk apakah ini? Mei Gongxi duduk tegak, matanya sedikit kusam, dan dia belum pulih dari kepanikan sebelumnya untuk sementara waktu. Apa yang aku impikan? Dia memikirkannya, tetapi ternyata dia tidak dapat mengingat semua yang ada dalam mimpi itu sama sekali. Tidak benar. Aku berada di kamarku sendiri. Tapi, bukankah aku sebelumnya melampaui bencana? Ya, aku melampaui bencana dan menjadi dewa. Pikirannya bergerak sedikit, dan pada saat berikutnya, dia sudah bangun dari tempat tidur. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan dalam dirinya saat dia mengambil tindakan, lingkaran perak muncul di sekitar tubuhnya. Kesadaran berangsur-angsur pulih, dan seluruh proses mengatasi malapetaka mulai terus muncul di benak Mei Gongxi. Dia mengingat saat-saat terakhir, dan mengingat adegan ketika dia datang di belakangnya dan menghadapi kesengsaraan surga dan bumi Liu He bersama dengannya. Niat pedang dari pedang ilahi Asura mendorong lingkaran misterius langit dan secara paksa menyelesaikan kekuatan kesengsaraan surga dan bumi Liu He terakhir, dan tubuh mereka dibaptis oleh kesengsaraan guntur. Sebagai target utama kesengsaraan guntur, dia telah menanggung sebagian besar kesengsaraan guntur, dan sebenarnya pedang Asura yang menderita kesengsaraan guntur. Cahaya pedang dari Asura Sword benar-benar terintegrasi dengan tubuhnya, dan pada saat itu benar-benar menjaga tubuhnya. Tapi Tang San, yang berada di belakangnya, tidak seberuntung itu. Lagi pula, pedang iblis Asura tidak ada di sini, dan cahaya pedang dan niat pedang juga terbatas. Meskipun itu menahan sebagian besar kekuatan kesusahan guntur, beberapa di antaranya masih jatuh langsung di Tang San, biarkan dia menanggungnya. Dengan kata lain, dia mengambil inisiatif untuk menanggungnya untuk berbagi kekuatan destruktif dari kesusahan guntur. Keduanya terbelah ke laut, hidup dan mati Tang San tidak diketahui. Mei Gongxi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menariknya keluar dari laut, yang telah dihancurkan menjadi arang oleh kilat, dan kemudian kehilangan kesadaran. Tidak, dia tidak akan mati. Xiao Mei, apakah kamu sudah bangun? Hebat, kamu benar-benar membuat ibu takut sampai mati. Pada saat ini, suara yang familiar datang. Saat berikutnya, Mei Gongxi jatuh ke pelukan hangat. Mei Gongxi mendongak, dan melihat bahwa masih ada air mata di wajah ibunya. Pada saat ini, air mata mengalir keluar, dan dia memeluknya dengan erat. Tentu saja,
Dia harus memberitahu ibunya bahwa Raja Iblis Merak Besar secara pribadi meyakinkan Sukin bahwa akan mudah bagi Mei Gongzi untuk mengatasi malapetaka, dan dia akan merawatnya secara pribadi. Sukin sedang menunggu kepulangan mereka di kediaman Mei Gongzi. Mei Gongzi memenangkan kejuaraan klasik pengadilan leluhur. Dalam pandangan Sukin, seharusnya tidak ada masalah dengan malapetaka putrinya. Namun, ketika dia melihat awan perampokan yang menakutkan di laut di kejauhan di kota Keri, dia merasa ngeri. Pada saat itu, wilayah laut itu telah menjadi tempat yang tabu, dan bahkan praktisi tingkat Raja Iblis Besar tidak berani pergi ke sana, jadi Sukin hanya bisa menunggu di tepi pantai, dengan tergesa-gesa. Ketika Liu He Heaven and Earth Tribulation terakhir muncul, mengubah seluruh lautan menjadi warna emas, Sukin bahkan putus asa, apakah kekuatan surga dan bumi yang begitu kuat yang dapat disaingi manusia. Dia juga tingkat dewa, dan dia juga selamat dari bencana, tetapi kesengsaraan guntur yang dia temui di awal seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pada saat itu, pikiran Sukin kosong, dan hanya ada penyesalan mendalam di hatinya. Putrinya adalah segalanya, dan jika sesuatu terjadi pada putrinya, dia mungkin tidak akan bisa hidup. Setelah kesusahan guntur berhenti, Sukin menatap kosong ke laut. Yang mengejutkannya, tidak butuh waktu lama bagi Raja Iblis Merak Besar untuk muncul di depannya bersama putrinya dan seseorang yang hitam seperti kue. Dia memeriksanya dan menemukan bahwa putrinya baik-baik saja, dia berhasil selamat dari bencana, dan kemudian melihat penampilan gembira dari Raja Iblis Merak Besar, dia berubah dari kesedihan yang luar biasa menjadi kegembiraan yang besar, dan kemudian dia hidup kembali. Pada hari ini, Sukin tinggal di sisi putrinya sepanjang waktu, jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Ibu, Mei Gongzi memeluk ibunya dengan erat, tubuhnya sedikit gemetar. Apa yang muncul di benaknya adalah pemandangan menakutkan dari sinar cahaya keemasan besar terakhir yang jatuh dari langit, seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh dunia. Pada saat itu, hatinya yang awalnya teguh juga mulai ragu, bisakah dia benar-benar selamat dari bencana? Bisakah dia benar-benar melawan kekuatan besar dunia ini? Namun, telapak tangan yang memegang pergelangan tangannya selalu kuat, dan napas yang keluar darinya bahkan lebih menenangkan. Dialah yang membawa dirinya untuk menyelesaikan lukisan lingkaran misterius hari itu lagi, dan berbagi dengannya dampak dari kekuatan yang menakutkan itu. Petik 2. Bagaimana dia? Ketika dia menanyakan kalimat ini, suara Mei Gongzi gemetar, dia benar-benar takut ibunya akan membawa kabar buruk. Apakah kamu mengatakan Tang San? Dia masih koma, belum bangun, kata Sukin lembut. Bukankah sudah mati? Mei Gongzi meraih tangan ibunya dengan erat, dan bertanya dengan harapan di matanya yang indah. Ya, dia tidak mati. Kami semua mengira dia tidak akan selamat, tapi kami tidak menyangka vitalitasnya menjadi sangat kuat. Meskipun dia juga terluka secara internal, sepertinya tidak seserius yang terlihat di permukaan. Bagus kalau dia tidak mati, bagus juga kalau dia tidak mati. Bu, di mana dia? Aku akan menemuinya, kata Mei Gongzi bersemangat. Itu tepat di sebelahmu. Ayahmu memberinya obat mujarab terbaik. Namun, ada yang salah dengan penampilannya saat ini. Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus siap secara mental. Hati Mei Gongzi menegang, tetapi dia tetap mengangguk. Bagaimanapun, selama dia masih hidup, dia harus memastikan bahwa dia masih hidup. Saat ini, dia bahkan 10 kali lebih gugup daripada ketika dia menghadapi bencana. Sukin merasakan kondisi fisik putrinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut. Pada saat ini, Mei Gongzi memberinya perasaan halus dan aneh, seolah-olah Mei Gongzi adalah pintu ke ruang angkasa. Ketika kekuatannya bergabung di dalam tubuh Mei Gongzi, ia merasakan ruang tanpa batas. Sukin sudah mendengar tentang sulitnya kesengsaraan ini. Raja Iblis Merak Besar sangat bersemangat pada saat itu. Dia memberitahu Sukin bahwa Mei Gongzi telah mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat kuat, dan bencana yang begitu kuat berarti bahwa dia akan menjadi sangat kuat setelah bencana tersebut. Ini tidak sebanding dengan bencana biasa Raja Iblis. Dia sekarang memiliki keyakinan mutlak, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan Mei Gongzi untuk mewarisi posisi patriark klan monster merak. Pada saat ini, Mei Gongzi tidak peduli untuk merasakan perubahan setelah kesengsaraannya, jadi dia dengan cepat keluar dari pintu di bawah kepemimpinan Sukin dan datang ke kamar sebelah. Begitu pintu dibuka, Mei Gongzi mencium bau gosong, ya seperti ada yang terbakar. Dia bergegas ke samping tempat tidur,
dan ketika dia melihat penampilan Tang San pada saat ini, air mata langsung mengalir. Berbaring di tempat tidur, dia hanya tampak seperti manusia dalam penampilan saat ini, tetapi seluruh orang sudah hangus hitam, belum lagi pakaian di permukaan tubuh, bahkan kulitnya benar-benar berkarbonasi, dan bahkan fitur wajah agak tidak bisa dibedakan. Dia telah menjadi seperti ini, semua untuknya, semua untuknya. Dalam menghadapi kesengsaraan surga dan bumi Liu He yang kuat terakhir, dia memberinya lebih banyak kekuatan, dan kesadarannya juga dituangkan ke dalam lautan kesadarannya, dan pedang Asura sebagian besar melindungi tubuhnya, dan akibat dari ledakan semua menimpanya. Air mata mengalir setetes demi setetes, dan tubuh Mei Gongzi gemetar. Dia berjongkok, mendekatkan dirinya ke Tang San, mengangkat tangannya, dan dengan lembut menyentuh pergelangan tangannya. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa darahnya memang mengalir, bahwa dia masih hidup. Namun, cara dia memandang kali ini benar-benar menyedihkan. Ayahmu memberinya obat, tetapi dia tidak berani menyentuhnya. Dengan cedera seperti itu, dia takut kekuatan eksternal apapun akan menyebabkannya kerusakan sekunder, tetapi dia dapat merasakan bahwa garis keturunannya masih ada, dan vitalitasnya berkurang, sangat kuat. Sekarang terserah dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Xiao Mei, jangan terlalu khawatir, Tang San seharusnya baik-baik saja. Dia menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Mei Gongzi sudah menangis terseduh-seduh. Apakah dia Ashura atau Tang San? Pada saat ini, di dalam hatinya, kedua sosok itu benar-benar tumpang tindih. Sejak dia bertemu, dia telah memberi diam-diam di sisinya, memberikan semua kebaikan yang dia berikan padanya tanpa mengharapkan imbalan apapun, tetapi menanggung semua rasa sakit sendirian. Terlepas dari apakah ada hubungan takdir antara keduanya, seorang pria bersedia membayar begitu banyak untuk dirinya sendiri, dan dia sangat baik, apalagi yang bisa dia perjuangkan. Tang San, bisakah kamu mendengar suaraku? Aku berhasil mengatasi bencana, tahukah kamu? Mei Gongzi memanggilnya dengan lembut dari samping tempat tidur. Tang San yang seperti minuman bersoda secara alami tidak akan menanggapi, tetapi Mei Gongzi tampaknya tidak tahu bahwa dia tidak dapat menanggapinya, dan masih berkata dengan lembut, cepat sembuh. Kamu terlihat seperti ini, aku benar-benar merasa kasihan padaku. Aku takut, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, aku hanya tahu bahwa dalam hidup ini, aku tidak bisa hidup tanpamu di sisiku. Tidak masalah apakah kamu Ashura atau Tang San, selama kamu menjadi lebih baik, aku bersedia membuatmu tetap di sisiku, dan aku akan selalu berada di sisimu. Su Qin berdiri di sampingnya, mendengarkan pembicaraan putrinya, dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia menghela nafas pelan dan mundur perlahan, menyisakan ruang untuk mereka berdua. Mei Gongzi dengan lembut membelai telapak tangan Tang San, matanya sedikit kabur, pertama kali aku melihatmu, kamu datang untuk membeli teh susu, kamu melihatku sepanjang waktu, dan kemudian aku melihatmu tampak menangis. Jika kita benar-benar memiliki takdir pertemuan, kamu pasti sudah mengenaliku saat itu. Kamu masih sangat lemah saat itu. Setelah itu, aku selalu bisa melihatmu. Di toko teh susu, di akademi, sosokmu akan selalu muncul di hadapanku. Aku selalu memiliki keintiman yang tak dapat dijelaskan denganmu, dan hatiku sepertinya tidak waspada terhadapmu. Sekarang pikirkanlah, jika apa yang kamu katakan tentang hubungan takdir itu benar, maka semuanya dapat dijelaskan dengan jelas. Ternyata ikatan kehidupan sebelumnya yang membuatku ingin selalu bersamamu. Kemudian kamu memakai topeng dan berubah menjadi Ashura. Kamu benar, jika Tang San saat itu menunjukkan kemampuan Ashura nanti, aku pasti akan mengira kamu adalah monster. Jadi, kamu menyembunyikan identitasmu. Tapi, mungkin karena perasaan yang luar biasa untuk Tang San itu, aku selalu waspada terhadap Ashura, dan secara naluriah tidak ingin dekat dengannya, meskipun Ashura selalu membantuku. Sampai saat ini, aku bersama Ashura berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur bersama, aku secara bertahap mengenalnya, dan secara bertahap merasakan kebaikan tanpa pamrihnya kepadaku, tetapi meskipun demikian, aku tidak pernah memikirkan pria dan wanita, aku hanya ingin mengenalinya sebagai saudara laki-lakiku. Mungkin, ini karena wajah Tang San selalu tercetak di pikiranku. Tahukah kamu betapa cemasnya aku ketika aku tidak dapat menemukanmu setelah retret selesai? Sebenarnya kamu benar, jika kamu kembali kepadaku sebagai Tang San, itu pasti lebih baik daripada memberitahuku bahwa kamu adalah Ashura,
dengan kasih sayangku pada Tang San, kurasa aku akan secara bertahap menerimamu di sisiku. Ya, tapi kamu tidak bisa menahan kesedihanku dan mengatakan yang sebenarnya. Sungguh, hatiku benar-benar kacau saat itu, dan aku sering bertanya-tanya, apakah memang ada yang namanya takdir hubungan. Sampai saat ini, ketika kamu berdiri di belakangku lagi dan memegang tanganku, semua keraguan dan ketidakpastian di hatiku menghilang. Apakah kamu Tang San atau Ashura, kamu selalu di sisiku. Aku tidak tahu bagaimana kita bersama di kehidupan sebelumnya, tetapi kamu menyerahkan status Raja Dewa untukku dan bereinkarnasi. Aku sudah bisa mengerti betapa kita saling mencintai di masa lalu. Cepat sembuh, aku akan berusaha bersamamu dengan baik, dan melanjutkan cinta kita dalam hidup ini. Saat aku melewati musibah, aku seperti melihat segala macam hal dari kehidupanku sebelumnya. Aku rela, dan aku juga rela bersamamu di kehidupan ini. Asalkan kamu bisa sembuh, kamu akan selalu berada di sisiku. Selalu menjadi santo pelindungku, kata-katamu harus diperhitungkan. Air mata mengalir setetes demi setetes, jatuh di lengan Tang San yang hangus. Tang San, yang telah berbaring di sana dengan tenang, menggerakkan sudut mulutnya sedikit, dan kulit hangus di sudut mulutnya tiba-tiba mengeluarkan suara klik yang lembut. Meskipun Mei Gongzi menangis, dia telah mencapai tingkat dewa, betapa tajamnya dia, setelah mendengar suara itu, dia segera mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat adalah sudut mulut Tang San terbelah, ya, itu terbelah. Adegan ini sangat mengejutkannya sehingga dia bahkan lupa untuk menangis. Bukan karena mulutnya benar-benar terbelah, tetapi kulit di sudut mulut tampaknya terbelah. Kakak, seiring dengan serangkaian suara lembut, retakan mulai memanjang ke belakang, secara bertahap meluas ke pangkal telinga. Segera setelah itu, retakan lain muncul, memanjang ke atas, ke arah hidung, dan suaranya menjadi semakin jelas. Mei Gongzi bahkan tidak berani bernapas saat ini, dia benar-benar takut seluruh orang di depannya akan tiba-tiba hancur dan mati. Boom, boom, boom. Detak jantung yang lemah tapi stabil terdengar, dan tiba-tiba, dengan suara, klik cangkang hangus jatuh dari wajah Tang San, memperlihatkan kulit merah lembut di dalamnya. Ini, kemudian sepotong kulit hangus retak terbuka dan sepertinya terlepas dari pipinya. Mei Gongzi mengulurkan tangannya dengan hati-hati, mencubit kulit yang hangus itu, mengambilnya dengan hati-hati, dan melihat sepotong kulit merah yang lembut. Dia tidak berani menggunakan kekuatan, tapi sepertinya dia mengerti. Dia dengan hati-hati menekan dengan hati-hati di sepanjang tempat hitam hangus di mana retakan itu muncul. Benar saja, kulit luar tubuh Tang San yang hangus hancur, berubah menjadi potongan-potongan dan jatuh. Mei Gongzi tidak peduli bahwa tangannya semua diwarnai hitam, dan terus membantu Tang San mengupas potongan-potongan itu sedikit demi sedikit, memperlihatkan kulit merah lembut di bawahnya. Segera, pipi Tang San terbuka. Kulit Tang San tampak terkoyak, dengan sedikit darah, tetapi satu-satunya yang benar-benar utuh adalah rambut di kepalanya. Apakah itu rambut, alis atau janggut, sekarang sudah hilang, kepala telanjang, terlihat seperti telur yang sudah dikupas. Mendengarkan detak jantung Tang San yang stabil, dan kemudian melihat kulitnya yang halus di bawah cangkang hitam yang hangus, Mei Gongzi langsung merasa lega. Melihat kepalanya yang telanjang, Mei Gongzi tidak bisa menahan tawa, uci, dan air mata di matanya bergulir dan mendarat di atasnya. Bibir Tang San bergerak, dan sebuah suara kecil keluar, kamu mengatakan apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu katakan harus dihitung. Meskipun suaranya sangat lembut, Mei Gongzi mendengarnya. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi bagaimanapun juga dia tidak bisa melakukannya. Kamu sudah bangun sejak lama, kan? Kamu sengaja mencoba menakutiku. Mei Gongzi mengerang. Detak jantung Tang San melemah di detik berikutnya. Mei Gongzi terkejut, dia tahu seberapa kuat kesengsaraan Guntur pada waktu itu, dan buru-buru berkata, itu penting. Itu penting. Jangan menakutiku. Dong dong, dong dong, dong dong. Detak jantung kembali normal. Mei Gongzi tertegun untuk sementara waktu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, orang ini. Tetapi tidak peduli bagaimana mentalnya berubah, dia masih dengan hati-hati mengangkat potongan-potongan itu dari tubuh Tang San, membiarkan potongan-potongan itu terkelupas, memperlihatkan lebih banyak kulit. Kulit halus yang pertama kali terpapar di wajah berangsur-angsur menjadi normal setelah kontak dengan udara. Itu adil dan kenyal,
dan bahkan Mei Gongzi dengan kulit yang sangat baik tidak bisa menahan rasa iri ketika dia melihatnya. Hanya saja rambut ini, diperkirakan akan memakan waktu cukup lama untuk tumbuh. Saat potongan-potongan kulit yang hangus terkelupas, seluruh orang Tang San tampak jauh lebih enak dipandang, dan semakin banyak kulit yang terekspos. Pada awalnya, karena kegembiraan yang dibawa oleh sadarnya Tang San, Mei Gongzi tidak terlalu banyak berpikir, tetapi ketika kulit hitam hangus yang dia kupas untuknya secara bertahap melewati dadanya, memperlihatkan otot-otot dada yang kokoh, dia mulai untuk bergerak ke bawah saat dia meregangkan, wajahnya memerah. Dia tidak pernah sedekat ini dengan lawan jenis sejak dia masih kecil. Pada saat ini, itu sudah dekat, meskipun bau seperti kok menyembunyikan aura Tang San sendiri, tetapi karena semakin banyak kulit yang terpapar, dia menjadi lebih dan lebih malu. Mengupasnya sampai ke pinggang, Mei Gongzi ragu-ragu, apa yang harus aku lakukan? Setelah berpikir sebentar, dia mulai dari bawah dan mulai mengupas kulit hangus di sepanjang punggung kaki, hingga paha. Kemudian, dia menutup matanya dan melanjutkan ke atas untuk mengupas kulit yang hangus untuknya. Dia tidak berhenti sampai bagian atas pahanya, dan dengan sedikit panik, dia menarik selimut di sampingnya untuk menutupinya. Sisanya, kamu bisa melakukannya sendiri. Merasakan detak jantung Tang San yang stabil, dan kemudian membunyikan napasnya yang stabil, Mei Gongzi menenangkan dirinya sendiri. Mei Gongzi menemukan sapu pembersih, menyapu kulit gosong yang terkelupas dan membuangnya, dan kemudian datang ke Tang San lagi, memegang pergelangan tangannya lagi, merasakan perubahan ki dan darah di tubuhnya. Pada saat ini, Mei Gongzi, lautan roh telah berubah menjadi lautan kesadaran, dan induksi secara alami jauh lebih tajam. Dia menemukan bahwa meskipun fluktuasi ki dan darah di tubuh Tang San relatif lemah, itu sangat stabil, dan vitalitasnya juga sangat kuat. Yang lebih aneh lagi adalah sepertinya ada energi khusus yang terus-menerus lahir di dalam tubuhnya. Kulitnya, yang awalnya merah lembut, pada dasarnya telah kembali normal. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu bahkan dapat melihat lingkaran cahaya keemasan berkedip di bawah kulitnya. Tubuhnya sangat kuat, di hadapan guntur yang begitu kuat, dia akhirnya selamat, itu sangat kuat. Dia selalu bisa menyelamatkan hari, dan selama dia bersamanya, dia sepertinya bisa menyelesaikan semuanya dengan benar. Meskipun Tang San tampaknya masih sangat lemah saat ini, hanya memegang pergelangan tangannya, Mei Gongzi memiliki perasaan yang sangat stabil, dia sangat menyukai perasaan ini. Mungkin hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang terhadap seseorang adalah membuatnya merasa aman. Setelah memastikan bahwa Tang San baik-baik saja, Mei Gongzi sedikit santai, lalu dia melihat situasinya sendiri dan diam-diam merasakan perubahannya sendiri. Setelah mengalami Six Harmonies dan Eight Wilderness, Golden Demons yang begitu kuat, seluruh dirinya telah sepenuhnya berubah. Setelah dibaptis oleh Thunder Tribulation, dapat dikatakan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Perubahannya sangat besar bahkan dia sendiri agak sulit dipercaya. Setelah lautan roh benar-benar berubah, lautan kesadaran saat ini memberinya perasaan bahwa itu tidak terbatas dan luas, dan tampaknya ada langit berbintang ekstra di otaknya, dan bintang-bintang berkedip-kedip di langit. Dalam cahaya bintang ini, pedang panjang yang memancarkan cahaya merah tergantung di sana dengan bangga. Langit berbintang seharusnya tidak memiliki batas, tetapi karena tergantung di sana, lautan kesadaran tampaknya memiliki pusat. Hanya dengan sedikit daya tarik, Mei Gongzi dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya berkembang jauh dan luas, dan dia dapat menjangkau tempat yang sangat jauh dalam sekejap. Setelah merasakan kesadarannya, semua elemen ruang akan mengalir ke tubuhnya secara alami, sepertinya tidak perlu berkultivasi sama sekali, dan kultivasinya akan meningkat secara alami. Kebugaran fisiknya juga telah meningkat pesat, dan dua garis keturunan yang awalnya berbeda tampaknya telah bergabung sampai batas tertentu saat ini. Di antara gerakan, tampaknya kamu dapat menetapkan aturan untuk semua yang ada di sekitarmu. Perasaan ini sangat aneh, tetapi juga sangat halus. Semuanya tampak jatuh pada tempatnya. Dan dia masih bisa merasakan bahwa tubuhnya masih terus berubah, dan kekusahan guntur masih memiliki banyak kekuatan di tubuhnya, terus-menerus mengubah tubuhnya dan membuatnya berkembang. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan rambut panjangnya telah benar-benar menjadi hitam, bahkan ketika kekuatan darah diambil, itu masih hitam. Setelah bencana, garis keturunan manusia menempati posisi dominan mutlak,
dan transformasi merak dan transformasi harimau putih tampaknya hanya kemampuan mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, kekuatan tubuh dan garis keturunannya telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi Mei Gongxi masih dapat yakin bahwa dia telah berubah paling banyak dan paling kuat di Laut Kesadaran. Pedang ilahi Asura melahap pedang api suci, dan niat pedangnya meningkat pesat. Sekarang dia bahkan bisa samar-samar merasakan bahwa di suatu tempat yang jauh, tubuh pedang ilahi Asura mendekatinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meskipun dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pedang ilahi Asura untuk tiba, dia yakin bahwa semakin kuat kesadarannya, semakin cepat dia bisa melihatnya. Tian Jiling berbaring dengan tenang dan jujur di lautan kesadaran, di sudut kecil, bahkan terlihat sedikit menyedihkan. Di depan pedang ilahi Asura yang memancarkan aura kuat, sekarang seperti menantu kecil yang marah. Mei Gongxi samar-samar mengerti bahwa alasan mengapa garis keturunan manusia memainkan peran utama sekarang daripada garis keturunan merak atau garis keturunan harimau putih banyak berkaitan dengan pilihannya untuk bergabung dengan Asura Sword dan Sword Intent dan menjadikannya miliknya. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa pedang ilahi Asura jelas merupakan senjata suci paling kuat yang pernah dilihatnya. Faktanya, bahkan Mei Gongxi sendiri tidak tahu seberapa kuat dia setelah melampaui bencana. Memikirkan kekuatan, dia secara alami memikirkan hal yang paling penting untuk dirinya sendiri. Dia diam-diam berdiri dan berjalan keluar dari kamar Tang San. Su Qin sedang menunggu di luar. Melihat Mei Gongxi keluar, dia dengan lembut menghibur, "Jangan terlalu khawatir. Tanda-tanda vitalnya masih ada, tunggu saja dia pulih perlahan sekarang." Mei Gongxi berkata, "Dia akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong Bu, sudah berapa lama aku koma? Kapan upacaranya akan diadakan?" Su Qin berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah kamu kembali, ayahmu telah mengumumkan bahwa upacara pewarisan patriark akan ditunda selama 5 hari. Ini tidak baik untukmu, tetapi ayahmu mengatakan bahwa kamu bisa selamat dari bencana seperti itu. Tidak ada perlawanan yang bisa menghentikanmu." Ketika dia kembali hari itu, dia sangat bersemangat, dan dia terus mengatakan bahwa dia belum pernah melihat apapun sebelumnya. "Hari itu kamu benar-benar membuat ibumu takut setengah mati. Aku menyaksikan awan perampokan yang menakutkan di tepi laut, sungguh." Mei Gongxi melihat kembali ke kamar Tang San, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih padanya, jika bukan karena dia, aku mungkin akan. Karena upacara tidak akan diadakan untuk saat ini, maka aku akan tinggal di sini bersamanya dan merawatnya agar sembuh. Kamu dapat meminta seseorang untuk mengambilkanku air hangat, dan aku akan menyekanya." Su Qin membuka mulutnya dan ingin membujuk beberapa kata, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Itu benar, tanpa Tang San, tidak akan ada kesuksesan transendensi putri. Melihat Tang San seperti ini, Su Qin sebenarnya tidak optimis, tetapi dia mengangguk dan setuju, dan pergi untuk menunjukkannya sendiri. Mei Gongxi kembali ke kamar Tang San, menarik kursi ke sisi tempat tidur, dan duduk di sisi tempat tidur mengawasinya diam-diam. Setelah kok dari lapisan luar tubuh jatuh, saat kulit pulih, Tang San tampaknya terlihat cukup bagus, meskipun aura darahnya masih sedikit lemah, itu tidak terlihat seperti ada yang salah, apapun yang terjadi. Pada saat ini, Tang San benar-benar bangun. Bahkan, dia sudah bangun beberapa saat, sebelum kedatangan Mei Gongxi. Hari itu, ketika dibombardir oleh Liu He Heaven and Earth Tribulation, meskipun Tianzi Xuanyuan telah melarutkan sebagian besar kekuatan Guntur Tribulation, dengan kekuatan Asura Demon Sword, sebuah jalan akhirnya terbuka, tetapi masih ada banyak kekuatan, kesengsaraan Guntur menimpanya. Pada saat itu, otak Tang San sudah kosong, tetapi kesadarannya sendiri juga melindungi tubuhnya. Proyeksi Trisula melindungi lautan rohnya, dan cairan api berwarna-warni dan suar ruang waktu juga memainkan peran yang sangat baik, membuat Guntur datang perlahan, dan sebagian masuk ke laut. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.